Salam Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Luhputu Susimi Rayanti. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Buleleng. Pengajar praktik saya, Bapak Igede Okta Sutiada. Kemudian fasilitator saya, Bapak Iketut Jape Setiawan. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan secara filosofis sebagai upaya memerdekakan manusia dalam aspek lahiriah atau kemiskinan dan kebodohan, dan batiniah atau otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Pertama, mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kedua, bernalar kritis, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mampu secara objektif memproses informasi, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang ketiga, kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak pada murid. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Adapun prakarsa perubahannya yaitu memfasilitasi murid sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri dengan Dengan adanya prakarsa perubahan tersebut, maka digunakan tahapan bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Tahapan bagja menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Tahapan bagja pertama adalah buat pertanyaan. Bagaimana cara memfasilitasi murid sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui menumbuhkan minat baca murid? Tindakan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah serta rekan guru terkait program yang mampu menumbuhkan minat baca murid. Kemudian rencana melibatkan murid yaitu merancang program gerakan literasi sekolah melalui diskusi dengan murid. Dan aset yang digunakan adalah modal manusia yang meliputi murid, kepala sekolah, serta guru. Waktu yang digunakan adalah 1 hari. Dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak itu sendiri. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh sekolah? Kebijakan apa yang selama ini mendukung program gerakan literasi sekolah? Siapa saja yang dapat terlibat atau dilibatkan? Dan kegiatan apa saja yang mendukung program tersebut? Tindakan yang bisa dilakukan adalah mengadakan survei terkait potensi sekolah, membentuk kepanitiaan program, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan stakeholder sekolah, mencari literasi terkait program gerakan literasi sekolah. Rencana dalam melibatkan murid yaitu mengadakan curah pendapat dengan murid. Aset yang digunakan adalah modal manusia berupa murid, kepala sekolah, dan guru, modal fisik berupa ruang aula dan ruang kelas, modal politik berupa kebijakan sekolah, dan waktu yang diperlukan adalah 1 hari, serta penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Apa saja kebiasaan baru yang bisa dibayangkan jika murid mempunyai semangat dalam membaca? Bagaimana perasaan jika mempunyai murid yang gemar membaca? Tindakannya adalah mengajak rekan guru dan murid menulis harapan serta perasaan sebelum dan sesudah program dijalankan.
Rencana dalam melibatkan murid yaitu melakukan sesi berbagi dengan murid terkait harapan dan perasaan mengikuti program gerakan literasi sekolah. Asetnya berupa modal manusia yaitu murid dan rekan guru. Waktu yang digunakan adalah 1 hari, serta penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dan bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan program. Tindakan yang dilakukan adalah mendiskusikan rancangan program, mengatur jadwal, membuat catatan perkembangan atau evaluasi. Rencana melibatkan murid yaitu mendiskusikan jadwal dan teknik pelaksanaan, membentuk kepengurusan di masing-masing kelas. Aset yang digunakan yaitu modal manusia berupa murid, kepala sekolah, dan guru, modal fisik berupa ruang kelas, modal sosial berupa kolaborasi warga sekolah, dan waktu yang digunakan adalah 1 hari, serta penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam program gerakan literasi sekolah? Siapa yang berperan memonitor kegiatan program gerakan literasi sekolah? Tindakan yang dilakukan adalah menyusun jadwal pelaksanaan, membentuk tim pemantau, membuat SK tugas tim pemantau. Rencana dalam melibatkan murid yaitu mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan murid. Aset yang digunakan yaitu modal manusia berupa murid, kepala sekolah, serta guru, modal fisik berupa ruang kelas, perpustakaan, serta buku bacaan, dan modal sosial berupa kolaborasi warga sekolah. Waktu yang digunakan adalah 1 hari, serta penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Rancangan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nama program, Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Tujuan program literasi yaitu pertama, menumbuhkan minat baca murid. Kedua, melatih pemahaman murid dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima. Ketiga, membantu murid berpikir secara kritis. Dan keempat, membantu murid meningkatkan pengetahuan dengan membaca. Pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Manfaat literasi yaitu 1. Menambah perbendaharaan kata atau kosakata. 2. Mengoptimalkan kinerja otak. 3. Mendapat informasi baru. 4. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang. 5. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 6. Membantu meningkatkan daya fokus. Dan 7. Meningkatkan kemampuan dalam merangkai kata. Gambaran umum program gerakan literasi sekolah yaitu membaca selama 5 menit setiap awal pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadwal kunjungan setiap kelas sekali dalam seminggu ke perpustakaan sekolah. Pemberdayaan mading sekolah setiap sebulan sekali. Membaca buku non-pelajaran di lapangan sekolah setiap hari Sabtu sebelum masuk kelas. Dan mengadakan lomba membaca puisi, pidato, dan lain-lain. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual modul 3.3. Saya ucapkan terima kasih.